Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maratus Saadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.2, yaitu 1. Menerjemahkan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 beserta artinya dan hadis yang terkait. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrika billah innasyirka ladzumun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Hadis terkait Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rujulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusna sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka wa qala banu syubru mata wa Yahya banu Ayyuba hatta sana Abu Zur'ata mislahu rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Hadis terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 83.
Bismillahirrahmanirrahim. An Syaddadi bani Ausin hafid qala thintani hafidtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadakum syafrotahu falyurih dzabihata. Rawahul Muslim. Artinya, dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjelaskan asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 13-14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 13-14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Asbabun nuzul Quran surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. 3. Mengidentifikasi makna Quran surah Luqman ayat 13-14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Mengidentifikasi makna Quran surah Luqman ayat 13-14. 1. Orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. 2. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. 3. Perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. 4. Perintah berkata baik kepada kedua orang tua. 5. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. 6. Kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. 7. Dalil masa menyusui itu 2 tahun. Mengidentifikasi Quran surah Al-Baqarah ayat 83. 1. Larangan menyembah selain kepada Allah. 2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin. 3. Berbicara dengan sopan kepada sesama manusia. 4. Perintah melaksanakan sholat. 5. Perintah membayar zakat. Hadis Quran surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Hadis Quran surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kembalimu. Hadis Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Rasulullah, ayul amali afdol? Qala Salata ala waqtiha. Qultu thumma ayyuh? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyuh? Qala jihadu fi sabilillah. Artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab,
berbakti kepada kedua ibu bapakmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14. 1. Janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezoliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk orang tua, sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. 3. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. 4. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. 5. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan lain sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. 6. Menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 7. Menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. 1. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. 3. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 4. Manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Hadis Quran Surah Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mana yusyrika bihi syai'an dakhalan nar. Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa yang mati dengan tidak menyekutukan pada Allah akan sesuatu, maka ia akan memasuki syurga. Dan barang siapa yang mati menyekutukan Allah akan sesuatu, ia akan memasuki neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyil muslimina khairan qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. 5. Menjelaskan manfaat dan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Hikmah dan kewajiban Quran Surah Luqman ayat 13-14. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya sisaku itu teramat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7.
hikmah dan kewajiban Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah hal pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka adalah agar menyembahnya dengan sesuatu pun. Hal ini sama diperintahkan kepada seluruh makhluknya, dan untuk tujuan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. 1. Senantiasa membantu kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim, maupun fakir miskin. 2. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita. 6. Menyajikan makna Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Menyajikan makna Quran Surah Luqman ayat 13-14, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain perihal itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Menyajikan makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah perintah akan berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak famili, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Kalian akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia untuk menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran tanpa kekerasan dan tanpa tekanan. Kalian akan melaksanakan sholat secara sempurna sebagaimana perintah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan sukarela. Namun setelah perjanjian itu, kalian justru berpaling dan enggan menepatinya dan sering mengingkari. Hadis terkait makna Quran Surah Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba an yumaddalahu fi umrihi wa an tuzaduluhu fil rizqihi falyabarra walidihi wal yasilu rahima. Artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis terkait makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Dia Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 7. Menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Pesan-pesan utama Quran Surah Luqman ayat 13-14 merupakan ayat tentang tauhid dan birrul walidain, melarang berbuat syirik, dan memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu diajarkan Luqman kepada anaknya. Pesan-pesan utama Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 menyuruh kita untuk tidak menyekutukan Allah. Selain itu, kita harus memenuhi hak-hak kedua orang tua kita, anak yatim, dan fakir miskin, berperilaku dan berkata baik, senantiasa menunaikan zakat, serta menunaikan sholat. 8. Menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Surah Luqman ayat 13-14. 1. Di antaranya kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi dan pelajaran. 2. Ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan kesesatan. 3.
Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. 4. Perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan dan berterima kasih kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan pendidikan yang diberikan. 5. Kewajiban bagi seorang ibu menyusui bayinya. Sempurnanya menyusui selama 2 tahun minimal 6 bulan. Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama kali harus ditunaikan oleh manusia adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian makhluk. Kewajiban pertama manusia sebagai hamba Allah adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Hadis yang berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbiyahu ghairillahi billahi fima huwa man khasaisahi subhana. Artinya, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang termasuk kekhususan Allah yang maha suci. Keterangan, yang dimaksud menyamakan di sini adalah semata-mata persekutuan. Sama saja apakah Allah dianggap persis menyerupai selainnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yauminu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasumut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. 1. Berbuat baik kepada orang tua. 2. Berbuat baik kepada kerabat atau kaum keluarga. 3. Berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin. 4. Mengucapkan tutur kata yang baik kepada sesama. 5. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Demikianlah penjelasan materi pendidikan agama Islam KD 3.2. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.